anekdot. Ingat kelas TP sebelumnya Anda. Coba lihat. Menulis teks Menulis teks anekdot berdasarkan info yang akurat. Berdasarkan info yang akurat. Nah, pada hari ini TP kita adalah membuat komik scrap berdasarkan teks anekdot tadi. Apa? Membuat komik scrap berdasarkan teks anekdot. Komik scrap itu di dalam bahasa Indonesianya potongan komik. Kalau bahasa Inggrisnya komik scrap. Oke. Nah, potongan komik, kamu tentu harus tahu dulu apa itu komik. Siapa yang pernah membaca komik? Itu pertanyaan Ibu. Komik apa yang pernah kamu baca? Banyak. Percintaan. Evi. Naruto. Kamu? Masih banyak lagi ya? Yang Ibu pun atau yang kamu? Suami istri. Suami istri ada komiknya? Anime Kopoy. Kopoy. Oke. Terbesit di dalam pikiran kamu itu tentang komik itu apa? Cerita bergambar. Ceritanya pendek, Bu. Singkat pada jelas. Singkat pada jelas, begitu. Oke, sekarang Ibu kasih gambaran seperti ini. Di dalam komik pasti ada gambar orang atau pelakunya. Ibu tidak bisa menggambar. Ibu contohkan saja seperti ini. Oke? Ya. Kemudian di sini ada percakapan yang disebut tokoh tadi. Kemudian yang kamu harus perhatikan adalah langkah-langkah dalam membuat komik ini. Yang pertama, apa Ibu? Apa? Tentukan cerita atau tema. Berjalan dengan baik. Kalau tidak kamu ketahui apa cerita yang akan kamu buat, tentu hasilnya mengampang, iya kan? Jadi tentukan cerita. Kemudian yang kedua, setelah kamu menentukan cerita, kamu alihkan cerita itu ke dalam bentuk narasi atau dialognya yang ada di kolom ini. Seperti ini. Alihkan cerita. Yang alihkan cerita ya nak ya. Yang ketiga, kamu buatkan sketsanya. Kalau betul-betul dialognya sudah bagus menurut kamu sendiri, buatkan. Ada yang tahu apa itu sketsa? Cerita tadi dialihkan ke dalam bentuk cerita berupa dialog atau percakapan. Itu namanya sketsa. Sudah paham? Yang keempat yang harus kamu perhatikan, kamu harus menebalkan atau mewarnai. Kalau dia orang, sudah pasti ada warna rambut. Kalau Naruto nanti ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya biru. Kalau kamu gambarkan dia itu lakonnya itu ada tomat, tentu warna merah, ya kan? Sesuaikan bentuknya dengan keadaan. Nah, tapi dengan catatan, apa yang harus kamu perhatikan, nak? Satu, yang harus diperhatikan itu judul harus ditulis dengan huruf kapital. Jika terdapat kata depan di dalam atau di tengah-tengah judul, di antara-antara itu ditulis dengan huruf kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, judul tidak boleh dikutip atau tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, harus terdapat observasi. Harus menentukan tema orientasi.
lihat. Harus ada orientasi di dalam sketsa tadi. Yang keempat, Siti Badriah. Oh bukan, Siti Fatimah. Informasi harus sesuai dengan objektif. Bukan itu. Informasi komunikasi itu. Harus ada komplikasi atau permasalahan. Selanjutnya yang kelima, kalau nggak salah Ibu, ada evaluasi atau penilaian. Atau 5 orang boleh. Kamu yang tentukan kelompoknya sendiri. Ini telah selesai. Untuk tugasnya yang belum selesai, tolong selesaikan di rumah. Besok kumpulkan minggu depan ya, intinya. Belajar seminggu kembali. Nah, dikumpulkan. Kemudian tergantung melihat kualitas kamu. Mana yang bagus, tentu itu yang lebih tinggi nilainya. Nah, sekarang Ibu mau pancing dulu materi hari ini. Sampai di mana kamu mengerti? Atau adakah yang tidak dimengerti? Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan tanya. Ada yang tidak dipahami? Berarti paham semua? Terima kasih. Jadi Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi